Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang rukun iman. Pokok pembahasan di sini ada empat. Yang pertama pengertian rukun iman, kedua syahadatain, yang ketiga asmaul husna, yang keempat akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari rukun iman. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman yaitu pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Dan rukun iman ini ada 6, yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah, yang artinya mengimani 4 hal, yaitu mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani semua nama dan sifat Allah, dan percaya bahwa Allah itu ada. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diciptakan dari cahaya. Malaikat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat dosa. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan beberapa kitab suci. Kitab suci diberikan kepada nabi dan rasul. Kitab suci berisikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk bagi manusia agar manusia selamat dari dunia dan akhirat. Ada 4 kitab Allah yang wajib diketahui, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Iman kepada nabi dan rasul. Rasul Allah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diutus untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga hari akhir kehidupan di alam dan semua makhluk akan mati. Alam semesta dan isinya juga akan hancur. Terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang Indonesia berkulit coklat, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir ada yang tetap dan ada yang dapat berubah. Jadi kita manusia wajib berusaha agar takdir dapat berubah. Pokok pembahasan kedua, syahadatain. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya perjanjian atau kesaksian. 2 kalimat syahadat disebut juga syahadatain. Kalimat syahadat ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya meyakini bahwa Allah itu satu atau esa, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Sedangkan syahadat rasul adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan maksudnya adalah rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi sebagai umat Islam kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang diutus Allah. Karena itulah kita harus mengucapkan syahadat rasul. Pokok pembahasan ketiga ada asmaul husna. Asmaul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Secara harfiah, nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Ada 99 nama untuk Allah dalam Asmaul Husna. Tetapi sekarang kita akan membahas tentang 2 nama Allah, yaitu Al-Ahad dan Al-Khaliq.
Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa. Allah Maha Esa yang artinya satu, tidak ada yang lain. Allah tidak mempunyai orang tua dan juga kakak adik. Allah Maha Esa, hanya kepada Allah kita berdoa dan hanya kepada Allah kita menyembah. Al-Khaliq yang artinya menciptakan. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Seperti di darat ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada gunung dan sungai. Sedangkan di laut ada ikan, di udara ada burung, di langit ada bulan dan matahari, dan juga bintang-bintang. Semua itu adalah ciptaan Allah. Pokok pembahasan keempat ada akhlak terpuji. Yang termasuk dalam akhlak terpuji ini adalah hidup bersih, kasih sayang, hidup rukun, adab mandi, dan adab berpakaian. Sebagai muslim kita harus hidup bersih. Bersih sebagian dari iman, dan Allah menyukai orang yang bersih, dan Rasul pun sayang orang yang bersih. Hidup bersih seperti kita mandi dan gosok gigi, kita cuci tangan dan cuci kaki, itu agar badan kita menjadi bersih, dan pakaian, sepatu dicuci supaya bersih. Rumah, sekolah, halaman rumah pun dibersihkan, ruangan kelas juga dibersihkan. Yang termaksud kasih sayang. Bila ingin disayang, kita juga harus menyayangi kakak dan adik, menyayangi orang tua, menyayangi guru, menyayangi teman, dan juga menyayangi binatang. Karena Allah menyukai orang yang penyayang. Jadi sayangilah orang yang di sekitar Anda, maka Allah akan sayang pada kita. Hidup rukun seperti hidup damai, tidak bertengkar atau marah-marah. Jika ada teman yang berkelahi, kita harus melerai agar tidak ada yang terluka. Kemudian adab mandi dan adab berpakaian. Kita harus menjaga badan agar tetap bersih. Pakaian berguna untuk menutup aurat, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Karena berpakaian juga membuat kita rapi dan sopan. Pokok pembahasan terakhir adalah akhlak tercela. Yang dimaksud akhlak tercela seperti hidup kotor. Orang yang kotor tidak disukai orang lain karena kotoran membawa kuman dan penyakit. Untuk menghindar akhlak tercela ini, kita harus cuci kaki sebelum tidur dan membersihkan kamar dan tempat tidur setiap hari agar bersih dan rapi. Sampah-sampah tidak boleh dibuang sembarangan, dan sampah harus dibuang di tempat sampah agar lingkungan bersih dan sehat. Baiklah, ini saja yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.